warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan masih materi konsep mol. Pada video sebelumnya konsep mol yang ada hubungannya dengan jumlah partikel. Nah, sekarang bagaimana hubungan mol dengan massa? Massa di sini nanti ada yang namanya massa atom relatif atau AR, adalah perbandingan massa antara atom yang satu terhadap atom yang lainnya. Sini AR unsur X, jadi AR itu adalah massa atom relatif. Massa atom relatif unsur X atau AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12, di mana 1/12 massa satu atom C12 itu sama dengan 1 SMA, yaitu satu satuan massa atom. Jadi akhirnya dari rumus ini AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1 SMA. Kalau kita cari massa rata-rata satu atom X, rata-rata satu unsur, jadi massa rata-rata satu atom unsur X sama dengan AR unsur X itu kali 1 SMA. Dengan kata lain, massa rata-rata satu atom unsur X itu sama dengan AR-nya unsur X itu sendiri. Jadi AR unsur X itu ada di sistem periodik, jadi ada di data sistem periodik, di mana angka-angkanya itu pecahan. Kenapa angka-angkanya pecahan? Karena ini. Jadi contohnya misalnya ini, menentukan massa rata-rata atom Cl, di mana di sini ya, di alam itu ada macam-macam atau isotop. Nah, jadi kenapa massa rata-rata tadi atau AR-nya itu angka pecahan? Misalnya menentukan massa rata-rata atom Cl, di mana atom Cl di alam itu ada isotop Cl35 dan ada isotop Cl37. Nah, misalnya ini, jadi Cl atau isotop Cl yang terdiri atas 75% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37. Jika dianggap Cl35 itu sama dengan masanya 35 SMA dan Cl37 bermassa 37 SMA. Sekarang untuk menghitung massa rata-rata tadi, massa rata-rata Cl sama dengan 75% 100 kali 35 SMA ditambah 25%, berarti 25/100 kali 37 SMA, sehingga ketemunya massa rata-rata atom klorin atau Cl sama dengan 35,5 SMA. Jadi di sini AR di dalam sistem periodik itu nanti kalian lihat ada angka 35,5. Nah, itu jadi kenapa massa rata-rata atom relatif atau AR itu angkanya pecahan. Jadi karena di alam itu ada isotop-isotopnya. Jadi misalnya Cl itu punya dua isotop, yaitu isotop Cl35 dan isotop Cl37. Nah, itu caranya menghitung atau menentukan massa rata-rata. Nah, sekarang misalnya, sekarang apa itu massa molar atau mm? Tadi jadi hubungan mol dengan massa itu yang pertama adalah dengan AR atau atom massa atom relatif. Kemudian yang kedua di sini adalah massa molar atau mm. Untuk memahami penentuan satu mol zat itu ada dua konsep, yaitu yang pertama standar mol 12 gram C12 itu adalah artinya massa 1 mol C12 itu adalah 12 gram. Kemudian yang kedua yaitu massa atom relatif atau AR atau massa molekul relatif atau MR, yaitu perbandingan massa antara partikel tersebut dengan atom C12. Nah, ini untuk menentukan patokan dari massa molar itu ada dua penentuan, yaitu standar mol C12 itu dan massa atom relatif atau massa molekul relatif MR. Jadi massa atom relatif itu adalah AR, massa molekul relatif adalah MR. Nah, perbandingannya antara partikel zat ini sendiri dengan atom C12. Nah, sekarang contohnya misalnya ini. Contohnya misalnya massa atom relatif besi 56.
massa atom relatif besi ini 56. Maka di sini perbandingan massa 1 atom besi dan massa 1 mol C12 berarti 56 banding 12. Banding 12. Terus kemudian massa 1 mol C12 tadi yang sudah patokan tadi standarnya yaitu 12 gram, maka 1 mol besi, sama dengan 56 dibagi 12 kali 12 gram. Ketemunya adalah 56 gram. Nah, di sini massa 1 mol zat itu sama dengan AR, atau di sini massa atom relatifnya atau massa molekul relatifnya dalam satuan gram. Nah, sehingga massa 1 mol zat disebut juga dengan massa molar nanti di sini ya. Nah, massa 1 mol zat disebut dengan massa molar dengan lambangnya mm, satuannya gram per mol. Kemudian cara hubungan mol yaitu N ya, kita kembali yang seperti video sebelumnya dengan massa zat yaitu M, maka menghitung massa sama dengan N kali massa molar. Jadi massa sama dengan N kali massa molar. N-nya sendiri itu adalah massa, di sini gram. Kemudian N-nya ini adalah mol. Kemudian MM ini adalah massa molar, di mana satuannya gram per mol. Nah, sekarang kalian nanti saya kasih soal atau bagaimana caranya menghitung massa molar ini tadi. Nah, contohnya misalnya ini ya, diketahui misalnya AR-nya H1, O16, kemudian misalnya C12. Kalian disuruh menghitung massa molar atau MR-nya ya. Hitung massa molar atau MM. Di sini itu massa molar misalnya A H2O. Kemudian B misalnya CO2. Di sini caranya menghitung massa molar. Jadi di sini 2H ya, berarti di sini 2 kali AR-nya H, nah, 2 kali AR-nya H ditambah 1 kali AR-nya O. Tuh, 2 kali AR-nya H kan 1. 2 kali 1 ditambah 1 kali AR-nya O 16. Jadi 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 16 maka ketemunya 18. Maka massa molar H2O adalah 18. Caranya menghitung. Sekarang bagaimana massa molarnya CO2? Di sini CO2 1 kali AR-nya C ya, ditambah 2 kali AR-nya O. Tuh, 1 kali AR-nya C berapa? 12 ditambah 2 kali AR-nya O 16. 12 ditambah 2 kali 16 32. 30 tambah 12 sama dengan 44. Ini adalah di sini nanti satuannya apa di sini? Gram per mol. Ini juga gram per mol. Nah, di sini caranya menghitung massa molar. Nah, jadi nanti AR itu nanti diketahui. Dan kalian bisa melihat di dalam sistem atau tabel periodik. Nah, sekarang misalnya satu lagi. Saya kasih satu lagi masih menghitung massa. Misalnya kalian disuruh menghitung tadi AB sekarang C ya. C misalnya KOH. Kemudian misalnya D misalnya NaOH. Nah, sekarang misal saya ganti berarti
ada HO16, ini saya tambahi, berarti ada AR-nya K, saya kecilkan sini diketahui AR-nya H sama dengan 1, kemudian K itu 39, kemudian O tadi 16, sini ada Na 23. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang KOH. Jadi, kemana? KOH, massa molekul relatifnya atau massa molarnya sama dengan 1 kali AR-nya K ditambah 1 kali AR-nya O, ya, ditambah 1 kali AR-nya H. Nah, 1 kali AR-nya K berapa K? 39 ditambah 1 kali AR-nya O 16 ditambah 1 kali AR-nya H 1. Ya, berarti 39 tambah 16 tambah 1 ya. Berarti sama dengan 56 gram per mol. Nah, ini massa molarnya KOH. Sekarang bagaimana massa molarnya NaOH? NaOH. Oke, sini yang D ya. Ini saya hapus saja ya. No. NaOH. Jadi sekarang D NaOH. Caranya 1 kali AR-nya Na ditambah 1 kali AR-nya O ditambah 1 kali AR-nya H. AR-nya Na 23, 1 kali 23 ditambah 1 kali 16 ditambah 1 kali 1. Ini 40 gram per mol. Nah, ini caranya menghitung massa molar. Nah, sekarang bagaimana menghitung mol? Menghitung mol bila diketahui massanya. Nah, menghitung mol jika diketahui massanya. Nah, saya hapus ya. Menghitung mol jika massa zat diketahui ya. Misalnya diketahui AR-nya H 1, O 16. Nah, pertanyaannya misalnya, berapa mol atom O dalam 32 gram oksigen? Kemudian yang B, berapa mol molekul H2O atau molekul air dalam 36 gram air. Nah, jadi maka tadi kan menghitung rumusnya, menghitung massa itu kan sama dengan apa? Mol kali massa molar. Maka kalau ini kita balik mencari N, maka mol sama dengan massa dibagi massa molar. Nah, jadi soal ini nanti caranya seperti ini. Jadi menghitung mol sama dengan massa dibagi dengan massa molar. Nah, jadi caranya menghitung seperti ini ya. Ini jadi berapa mol atom oksigen dalam 32 gram oksigen?
Sedangkan yang diketahui atom oksigennya 16. Maka untuk menghitung mol atom oksigen berarti 32 gram dibagi 16 gram per mol. Ya, ini saya hapus. Nah, jadi menjawab yang A. Nah, menghitung apa? Mol, maka rumusnya N sama dengan massa dibagi massa molar. Jadi atom oksigennya berarti gimana? N sama dengan 32 gram 32 gram dibagi massa molarnya tadi ARO itu 16 gram per mol. Di sini dibagi 16 gram per mol. Nah, sehingga gram-gram dicoret ketemu 2 mol. Nah, ketemu 2 mol. Sekarang bagaimana yang B? Yang B berapa mol molekul H2O dalam 16 gram air? Jadi N sama dengan massa dibagi massa molar. Jadi massa molarnya air berapa? 18 tadi ya, sudah kita hitung 18. Jadi di sini massanya 36 gram dibagi 18 massa molekulnya air ya, massa molar air itu 18 gram per mol. Nah, secara ibarat 36 dibagi 18 ketemu 2 ya, maka ketemu 2 mol. Nah, itu apa? Hubungan mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa. Jadi di sini ada massa atom relatif, ada massa molekul relatif. Jadi massa atom relatif adalah untuk unsur, massa molekul relatif itu untuk senyawa. Nah, mudah-mudahan dalam penjelasan saya ini kalian lebih paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.